Annyeonghaseyo Rebun. Halo semuanya, kembali lagi di Indi Inarizu. Ya teman-teman, kita semua pastinya kan penasaran nih. Mungkin bagi teman-teman mahasiswa atau penonton aku, subscriber aku yang setia ini, pengen tahu nih kira-kira apa aja sih pengalaman dan cerita teman-teman yang udah pernah datang ke Korea Selatan gitu ya. Mungkin ada yang dari segi pengen student exchange atau cuma pengen traveling ke Korea dan hal-hal apa aja yang perlu dipersiapkan gitulah, atau yang kira-kira akan dihadapi gitu. Nah, untuk itu di momen spesial ini aku udah bawa temen spesial juga. Dia ini orangnya keren banget. Nah, kira-kira penasaran nggak? Karena kan mungkin belum pernah ada di vlog-vlog aku yang sebelumnya. Nah, kenalan dulu Kak, silakan. Halo semuanya, nama aku Luna dan aku dari temennya Indi. Iya, sebenarnya hubungan kita apa? Mungkin kita apa ya? Nah, ini Luna ini teman-teman dulu di hubungan internasional UMY. Dia di kelas internasional program ya. Dan kebetulan berkesempatan buat student exchange, ke Korea Selatan gitu. Kak Luna bisa diceritain nggak sih sedikit tentang kemarin alur dari student exchange, kenapa tiba-tiba kok dapet Korea gitu? Oke. Kan udah berapa lama mendam cita-cita pengen ketemu Opa? Oke, jadi kalau di HI UMY itu yang international program itu memang diwajibkan untuk exchange Indi. Jadi wajib. Jadi kalau nggak exchange nggak bisa lulus. Ah, syarat lulus ya Iya, ternyata. syarat lulus. Tapi selain Iya. syarat lulus itu juga menjadi salah satu poin tambahan kayaknya supaya kita bisa mengeksplor dan mengembangkan diri lebih jauh. Jadi pertama-tama itu aku daftar di AIRO UMY, International Relations Office-nya UMY untuk program exchange. Tapi pada awalnya aku itu nggak daftar ke Korea langsung teman-teman, karena aku ngelihat antusias dari teman-teman aku yang sekelas itu banyak banget yang mau ke Korea. Jadi aku kayak I don't have a chance. Aku merasa kayak gitu pada saat itu. Jadi aku malah milih negara lain. Nah, tapi alhamdulillahnya nggak tahu kenapa dari pimpinan AIRO pada saat itu saat dilangsungkan interview memutuskan bahwa aku lolos ke Korea guys, dan aku itu exchange-nya di Sunmoon University di Asansi. Jadi nggak di Seoul-nya ya teman-teman, itu jarang banget sih kalau exchange langsung di Seoul-nya. Jadi aku dapetnya di Asansi. Cuman daerahnya juga nggak terlalu jauh dari Seoul, jadi masih bisa main-main lah ke sana gitu. Iya. Terus Kak Luna, kalau untuk kesananya sendiri ada berapa orang yang ikut? Kalau dari angkatan aku, waktu periode aku ke Korea itu kami ada berempat, itu kami seangkatan semua. Dan kebetulan waktu itu kita berangkatnya pada semester 7 di Udah skripsian ya Iya, jadi istilahnya. kita ngerjain skripsinya malah waktu di Korea. Itu pengalaman banget sih. Wow. Jadi aku sedang untuk skripsinya itu di awal itu di Korea. Oh, Jadi untuk sekali. seminar proposal ya? Iya, untuk seminar. Wow, ini bener-bener di luar ekspektasi aku sih skripsian di Korea. Iya. Bener-bener Mantap, pengalaman ya, baru ya. Beda cerita kita. Jadi seminar di sana dan aku udah bebas teori juga kan di semester 7 itu, karena sebelumnya sebenarnya aku harusnya berangkat di semester 6. Cuman Covid melanda Indonesia pada saat itu. Betul, libur 2 minggu. Iya, jadi kami memutuskan untuk kayaknya kita nggak berangkat dulu dia. Tapi ternyata masih diberi kesempatan oleh Sunmoon University untuk Tetap berangkat. Iya, tetap berangkat tapi dengan di semester protokol. berikutnya dengan protokol yang sangat-sangat ketat, guys. Oh iya. Covid ya. Terus Kak Lun, kan ini kalau student exchange itu kan biasanya identik dengan transfer nilai. Iya. Nah tadi kan Kak Lun bilang kalau semester 7 baru ke sana. Nah kira-kira dapat course apa aja gitu? Iya. Apalagi untuk anak HI ya. Iya, oke. Jadi mungkin kalau di beberapa kampus lainnya kalau semester 7 itu hanya wajib kelas bahasanya. Tapi kalau di Sunmoon aku tetap harus ngambil mata kuliah. Nah, jadi beberapa mata kuliah yang aku ambil itu tentang basic principle in Korean life, atau yang biasa dikenal Korean culture. Korean culture, bener. Terus aku juga ada kelas bahasanya, kemudian ada yang bahas tentang basic administratif juga ada. Terus yang satu lagi itu juga tentang yang politik-politiknya biar masuk ke HI. Oh iya, tentunya. Oke. Nah,
Kalun ketika datang di sana kan udah dalam kondisi COVID, terus tadi juga mungkin udah disampaikan di course-nya ya, ada basic Korean culture, Korean principle kayak gitu. Nah, Iya. kira-kira apakah tetap ada nih perbedaan budaya, perbedaan bahasa yang Kaluna rasakan ketika datang ke sana? Oh, sangat. Oke. Jadi buat teman-teman subscribersnya Indi ini untuk for your information aja, aku bener-bener sangat-sangat zero banget pemahaman tentang Hangul. Hangul tuh. Iya ya, Hangul ya teman-teman. Abjad-abjad Korea. Iya. Aku bener-bener nggak bisa sama sekali, sampai aku baru belajar Hangul itu waktu aku udah sampai di tempatnya. Waktu itu aku ada kelas bahasa Korea. Jadi aku bener-bener belajar itu dari basic, guys. Tapi Dari mengenal huruf. Iya, dari mengenal huruf. Kalau teman-teman kan yang lain mungkin yang sudah antusias banget ke Korea akan belajar lebih awal, dan mungkin ada beberapa yang memang sudah fasih. Tapi aku benar-benar belajar dari awal, dan ternyata saat aku mendalami itu, ternyata tidak sesusah yang aku bayangkan dengan huruf-huruf itu. Ternyata gampang banget belajarnya. Iya. Dan itu juga disupport dengan lingkungan yang memang semuanya menggunakan bahasa Korea. Mau nggak mau iya, harus mau nggak bisa. mau harus bisa. Terus kalau bedanya sendiri beda banget nih. Kenapa Kalau itu? apa ya? Mungkin dari segi sebelum ke culture-nya, mungkin dari segi penanganan COVID mungkin ya. Oh. Yang memang seketat Protokol itu, kesehatannya protokol ya? kesehatannya. Jadi waktu aku dan teman-temanku ini sampai di Korea, itu kan kita masuk ke imigrasi, itu benar-benar kayak ditanya-tanyain kamu nanti tinggal di mana sama siapa, dan sampai pihak anggaplah penanggung jawabnya aku itu ditelepon, bener nggak nih aku adalah mahasiswa yang akan student exchange ke sana. Oh. Kayak gitu. Dan kita juga itu dijemput satu mobil itu untuk kita doang, dan bapak supirnya itu pakai pakaian kayak Pakai hazmat iya, gitu pakai ya. hazmat ya. Kayak khas astronot. Dan kita pun di tempat nunggunya itu nggak sembarangan, benar-benar ada di satu lokasi. Ya udah, itu cuman kita aja, terus sambil kita nunggu si supirnya datang. Jadi kalau supirnya nggak datang, kita nggak bisa pulang, guys. Pulang ke dorm, maksudnya dijemput dorm tuh nggak bisa. Pokoknya harus ada penanggung jawabnya itu ngikutin terus gitu ya. Harus ngikutin terus, dan nanti Pak driver inilah yang akan mengantarkan kita langsung untuk tes COVID. Jadi aku langsung di swab di situ. Betapa deg-degannya dong kita, kayak Baru datang di negeri asing. Iya, dan swabnya itu yang apa, yang pakai cotton bud di Yang hidung itu hidung. loh. Iya, dan itu deg-degan dong. Pasti. Bener-bener. Itu sih salah satu yang menurut aku nggak tahu ya kalau di Indonesia waktu itu gimana, tapi nah itu yang harus dilakukan. Oh iya. di Korea. Berarti dari situ aja udah atmosfernya beda ya? Iya, atmosfernya, dan itu sebenarnya bikin deg-degan sih guys sebenarnya. Merasa terlindungi tapi deg-degan juga, dan benar-benar terpantau kalau misalnya kita ada Karantina. ya, ada karantina dulu. Jadi aku karantina dan harus install di HP itu ada aplikasi dari pemerintah, mungkin sama kayak Indonesia. Dan dimana aplikasi ini bisa mendetek kita Melacak melacak keberadaan. keberadaan kita, apakah kita jauh dari lokasi yang kita seharusnya atau gimana. Terus kita juga ada daily check up untuk temperatur dan lainnya, itu kita juga ada itu selama gitu ya. 14 hari kalau nggak salah. 14 hari setelah itu baru Baru melanjutkan pindah dormitory kalau pas nyampenya itu. Iya. Berarti sebelumnya itu emang karantina udah disediakan dari universitas? Iya, sudah disediakan. Sudah disediakan, kemudian 14 hari kita dinyatakan bebas COVID alias tidak terkena COVID, baru kita dipindahkan ke dorm yang satu kamar itu isinya bertiga. Satu kamar bertiga? Satu kamar isinya bertiga dan kamar mandi dalam. Dan amaze-nya lagi, ini mungkin beda ya dengan yang ada di Indonesia ataupun yang aku tahu sebelumnya. Itu dormnya elit ya kayaknya. Maksudnya elit dalam artian International standard lain. locknya aja tuh yang pakai pin gitu loh, nggak pakai kunci lagi gitu loh. Kayak Dan more amaze than hotel di sini ya di Oke, Indonesia. itu keren banget. Sama karena di sana itu 4 musim Iya. dan ada musim dinginnya, jadi lantainya itu bisa hangat gitu loh. Bisa diatur jadi hangat. Jadi Berarti fasilitas yang disediakan juga bisa mendukung kita menikmati tiap musim yang berbeda iya, itu. benar-benar. Ah. Itu sih yang kayak aku amazed banget tuh. Kok keren ya, struktur dari bangunnya aja tuh bener-bener diperhatikan supaya bisa
survive dari 4 musim itu gitu loh. Dan aku kan benar-benar. waktu itu juga pergi ke sana itu saat fall ya jadinya. Tapi aku juga Karena sempat tertunda ya. karena sempat tertunda, jadi berangkatnya fall. Terus gimana itu udah udaranya agak-agak dingin gimana gitu. Iya iya. Ya dingin-dingin lembab. Berarti persiapan baju hangat gitu ya. Atau bisa shopping di sana, Kak? Shopping di sana bisa banget karena kalau misalnya udah mau masuk musim dingin itu banyak banget sale di pasar. Jadi ada yang beli satu gratis satu. Wow. Kemudian ada yang harganya jatuh banget. Atau kalau misalnya kamu mau, kamu juga bisa ke daerah-daerah yang emang menjual coat-coat yang udah nggak kepakai lagi. Jadi banyak mahasiswa asing juga belinya di sana juga gitu. Oh gitu ya. Ya, jadi nggak mesti yang harus di mall, itu nggak usah guys. Bener-bener sangat affordable Iya, ya. kita ke Sijang aja, ke pasar. Nah, Sijang di sana tuh udah lengkap ya. Iya, berarti. Sijangnya udah ada yang ya pada pasar pada umumnya sih sebenarnya. Mungkin lebih tertata aja. Looknya lebih rapi lah ya. Iya, lebih rapi. Oke, terus kalau tadi bicara 4 musim gitu, apa ada hal lain yang disediakan kampus atau dari teman-teman sendiri yang dipersiapkan gitu? Kalau untuk menghadapi 4 musim tadi, tentunya mantel. Ya, itu yang harus tebel-tebel lah pokoknya semuanya. Terus kalau misalnya mau ke sana bawa apa ya? Kalau misalnya emang gak tahan dingin, bawa minyak kayu putih guys. Beneran? Iya. Dari Indonesia jauh-jauh ya? Iya, kalau udah di sana. Terus mungkin hal yang kita baru juga di sana itu adalah ada pemanas tangan gitu. Jadi kalau misalnya kita emang gak tahan dingin, kita bisa beli pemanas. Jadi nanti pemanas itu pas dibuka dan taruh di sakunya kita aja. Jadi kalau misalnya dingin, tangan kita masuk saku. Mungkin itu juga kenapa banyak orang Korea itu kalau misalnya jalan cepet, itu selain menghindari dingin, itu juga mereka sering masukin tangan ke kantong kan. Mungkin di dalam kantongnya ada heat tech yang biasa kita pakai juga. Jadi pemanasnya itu memang kurang lebih tahan 7 jaman atau Bisa dibawa kemana-mana juga ya? jadi bungkusnya kecil gitu. Dan itu pas dibuka nanti kayak kamu tunggu beberapa saat aja itu udah panas di tangan. Jadi itu bisa banget bantu kamu buat survive. Gitu ya. Berarti kalau musim dingin tuh emang dingin banget gitu Iya, bagi emang- standar emang orang dingin Indonesia banget. yang emang kita di sini sering panas. Iya. Ya. Dan Berarti itu belum masuk musim dingin, itu masih di fallnya. fall ya, padahal Iya, belum masuk winter, apalagi winter ya. iya iya. Suhunya luar biasa ya guys ya. Wow. Berapa derajat Kak di sana? Aku pernah yang minus. Minus. Iya, Baru minus fall? 2. Itu udah masuk winter kayaknya. Oh, awal-awalnya. Awal Desember. Iya. Pernah sampai minus. Wow. Ini pengalaman baru mungkin ya bagi Kak Luna. Oke Kak Lun, selain dari musim, terus dari segi fasilitas tadi, nah kira-kira apa aja sih yang bikin Indonesia dan Korea itu suasananya berbeda? Mungkin dari masyarakatnya atau perayaan-perayaan, misal di sini kan kalau hari besarnya beda ya, jelas kayak Idul Fitri, Idul Adha gitu. Nah kalau di sana kan mungkin ada Christmas yang besar gitulah perayaannya. Ada Chusoknya. Chusok. Nah, itu harinya. Nah, kira-kira bisa diceritakan? Banyak liburnya, sama ya kayak Indonesia. Bener, jadi kalau bener. perayaan hari besar di sana rata-rata libur, dan memang mereka kalau di kampus itu sangat antusias merayakan hal-hal yang seperti itu, kayak Christmas pasti lah ya, karena itu Iya. kan juga perayaan Hari raya besar hari raya gitulah. besar. Tapi Halloween juga dirayain sama mereka. Di kampus? Iya, di kampus. Jadi banyak Wow. banget dekorasi-dekorasi yang mensupport itu jadinya. Buat ngeramein. Buat ngeramein, dan di kelas pun kita juga dibagiin permen teman-teman. Jadi ada paketan permen gitu dikasih untuk Halloween. Terus ada juga pesta kostumnya. Jadi ada photo booth, ada kostumnya, kita bisa pakai fasilitas itu. Itu yang buat di sekolah bahasanya. Gitu. Jadi unik sih, dan kadang hari besar pun karena aku tinggalnya di dormitory, jadi kadang itu ada pembagian makanan gratis atau sembako biasanya. Wow. Iya, jadi nanti Fasilitas. dari operator ngomong kalau misalnya ada untuk merayakan hari apa gitu, terus nanti ada sembako yang dibagiin, terus kita ngantri.
Dan isinya itu bermacam-macam, ada isinya Kebutuhan pokok iya gitu kebutuhan ya. pokok, ada yang juga cuman gelas ataupun roti kayak gitu. Dan itu hampir tiap hari itu ada aja yang ngasih gitu loh. Jadi Benar. untuk makanan tidak perlu khawatir teman-teman. Banyak Iya. kita bisa mencari freebies, Wow, ini kesempatan cari cuan ini kayaknya. Nggak cari cuan ya, cari Penghematan juga. menghemat. Bisa nabung juga. Bisa nabung juga. Oh iya, Kak Alun denger-denger aku juga ini tadi dengar cerita Kak Luna terkait program-program yang disediakan dari pemerintah sana gitu untuk international student. Nah, apa aja yang udah pernah diikuti Kak Luna selama di sana? Jadi kebetulan saat exchange itu aku nggak cuman kenalan sama teman-teman exchangeku, tapi aku juga kenal sama anak-anak GKS di sana yang mereka lagi persiapan bahasa. Jadi mereka itu aslinya kampusnya nggak di Sanmun, tapi mereka persiapan bahasanya itu di Sanmun. Oh, untuk Iya, setahun itu ya? untuk setahun kursus itu bahasa. kursus bahasanya di Sanmun. Dan mereka mengenalkan aku pada sebuah program. Ini adalah International Youth Camp Leadership kalau nggak salah waktu itu namanya. Dan itu dari Kementerian Gender Equality-nya Korea Selatan. Dan tujuannya sebenarnya ya selain membangun jiwa kepemimpinan juga untuk saling mengenal budaya. Karena anak-anaknya tuh nggak cuma dari Indonesia, Korea aja, tapi ada yang juga dari Filipina, ada juga yang dari Malaysia ikut program itu juga. Iya. Nah, jadi nanti di tempat itu kita dibagi nih grup-grupnya. Misalnya ada 7 grup, nah nanti kita dipecah di grup itu barengan sama anak-anak Koreanya yang dari univ lain. Oh. Gitu. Jadi kita Benar-benar bisa berinteraksi gitu ya. bisa Ketemu orang berinteraksi, baru. terus sharing-sharing yang benar-benar mengenal budayanya tuh langsung dari mahasiswinya Korea sana. Ah, iya iya. Oke Kak Alun, terus juga ini nih.